Pada slide ini menjelaskan tentang profil PT Sari Coffee Indonesia. PT Sari Coffee Indonesia merupakan perusahaan pemegang lisensi resmi Starbucks di Indonesia. Perusahaan ini berada di bawah naungan PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAP Group, salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia. PT Sari Coffee Indonesia bergerak di bidang food and beverage atau F&B dengan fokus pada bisnis kedai kopi modern. Starbucks hadir sebagai bagian dari perkembangan industri kopi modern di Indonesia dan menargetkan berbagai kalangan, terutama anak muda dan pekerja. Saat ini, Starbucks telah memiliki ratusan gerai yang tersebar di berbagai kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, dan Medan. Selain menjadi tempat membeli kopi, Starbucks juga dikenal sebagai tempat berkumpul, bekerja, dan bersantai dengan mengutamakan kualitas produk dan pelayanan pelanggan. Selanjutnya membahas tentang sejarah singkat perusahaan. Gerai pertama Starbucks di Indonesia dibuka pada tahun 2002 di Plaza Indonesia, Jakarta. Kehadiran Starbucks membawa konsep coffee shop internasional yang modern, nyaman, dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap budaya ngopi di coffee shop, Starbucks berkembang sangat pesat dengan membuka cabang di pusat perbelanjaan, area perkantoran, bandara, hingga rest area. Starbucks juga terus mengikuti tren konsumen melalui inovasi menu minuman, makanan, serta pelayanan digital sehingga menjadi salah satu jaringan coffee shop terbesar dan paling dikenal di Indonesia. Untuk selanjutnya, tokoh penting perusahaan. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan Starbucks dunia adalah Howard Schultz. Ia dikenal sebagai sosok yang berhasil mengembangkan Starbucks menjadi perusahaan kopi global dengan fokus pada pengalaman pelanggan yang nyaman dan unik. Di Indonesia, perkembangan bisnis Starbucks didukung oleh manajemen PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAP Group yang membantu memperluas jaringan gerai di berbagai daerah. Keberhasilan Starbucks di Indonesia juga didukung oleh strategi pemasaran, inovasi produk, kualitas pelayanan, dan branding yang kuat di masyarakat. Sekian, terima kasih. Baik, slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari Starbucks. Yang pertama adalah memberikan pengalaman terbaik kepada customer, yang artinya Starbucks tidak hanya menjual kopi, tetapi juga memberikan kenyamanan, pelayanan yang ramah, serta suasana yang menyenangkan sehingga pelanggan bisa datang kembali ke gerai. Yang kedua, menjadi tempat tinggal selain di rumah dan tempat kerja. Starbucks juga ingin menjadi tempat ternyaman untuk berkumpul, belajar, bekerja, serta bersantai selain di rumah dan di tempat kerja. Yang ketiga, menjaga kualitas produk dan pelayanan. Starbucks juga selalu menjaga kualitas biji kopi, minuman, makanan, serta pelayanan karyawan agar pelanggan tetap percaya dan loyal terhadap merek Starbucks. Selanjutnya saya akan membacakan tentang strategi manajemen strategik. Yang pertama adalah menjual pengalaman, bukan hanya kopi. Starbucks menawarkan suasana premium, musik yang nyaman, desain tempat yang menarik, dan pelayanan yang membuat pelanggan merasa sangat spesial. Yang kedua adalah lokasi gerai yang strategis. Yang sebagian besar, gerai Starbucks berada di mall, pusat kota, bandara, dan area perkantoran agar mudah dijangkau pelanggan. Yang ketiga adalah kualitas produk premium. Starbucks menggunakan bahan berkualitas tinggi dan memiliki standar rasa yang konsisten di setiap gerainya. Dan yang terakhir ada pelayanan ramah pelanggan. Karyawan Starbucks dilatih untuk memberikan pelayanan yang sopan, cepat, dan komunikatif agar pelanggan merasa sangat nyaman. Yang selanjutnya saya akan membacakan tentang analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, brand terkenal. Starbucks memiliki nama besar dan dikenal hampir di seluruh dunia sehingga mudah menarik pelanggan. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan, harga yang mahal. Harga produk Starbucks relatif lebih tinggi dibandingkan coffee shop lokal, sehingga tidak semua konsumen mampu membeli secara rutin. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, tren coffee shop yang meningkat. Budaya nongkrong dan minum kopi semakin populer, terutama di kalangan anak muda dan pekerja. Yang terakhir ada threat atau ancaman, banyak pesaing lokal. Saat ini banyak coffee shop lokal dengan harga lebih murah dan konsep menarik yang menjadi pesaing Starbucks. Nah, untuk slide berikutnya ada program perusahaan. Pada saat ini terlihat beberapa program perusahaan dari Starbucks untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Nah, gambar pertama itu ada Starbucks Rewards, yaitu program poin yang bisa ditukarkan dengan minuman gratis. Program ini membuat pelanggan lebih loyal untuk terus membeli produk. Lalu gambar kedua ini menunjukkan promo digital dan membership, di mana Starbucks juga sering memberikan promo kepada momen tertentu seperti payday untuk menarik minat konsumen. Nah, ketiga ini ada Starbucks juga bekerja dengan e-wallet untuk perbankan, yang pastinya untuk mempermudah transaksi serta memberikan promo pembayaran digital. Nah, untuk slide selanjutnya ada inovasi dan digitalisasi. Di saat ini, Starbucks menunjukkan inovasi melalui digitalisasi layanan. Pelanggan dapat memesan secara online tanpa harus datang langsung ke gerai. Starbucks juga bekerja sama dengan layanan delivery seperti GoFood, GrabFood agar produk lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Selain itu, media sosial digunakan juga sebagai sarana promosi digital untuk memperkenalkan produk menarik untuk pelanggan baru pastinya. Selanjutnya ada penerapan keputusan strategik. Pada slide ini terlihat beberapa keputusan strategik yang diterapkan Starbucks. Starbucks membuka cabang di lokasi strategik seperti di pusat perbelanjaan, lalu di kawasan bisnis. Pastinya agar mudah ditemukan pelanggan.
Saat itu Starbucks juga menghadirkan menu khas Indonesia untuk menyesuaikan dengan selera pasar lokal. Bahkan saat pandemi, Starbucks lebih fokus pada layanan takeaway dan delivery agar operasional tetap berjalan dan pelanggan tetap dapat membeli produk dengan aman. Di slide ini saya ngebahas mengenai dampak strategi. Yang pertama itu meningkatkan loyalitas pelanggan. Starbucks berhasil membuat pelanggan tetap setia melalui program membership-nya, seperti Starbucks Rewards, melalui pelayanan barista yang ramah, suasana kafe yang nyaman, serta pengalaman pelanggan yang konsisten. Banyak pelanggan datang bukan hanya untuk membeli kopi, tetapi juga bekerja, meeting, atau sekedar bersantai. Strategi ini membuat pelanggan merasa memiliki keterkaitan emosional dengan brand Starbucks. Dan yang kedua, itu menjaga citra premium. Starbucks mempertahankan kesan eksklusif melalui kualitas kopi, desain gerai yang elegan, harga premium, hingga konsep Starbucks Reserve. Dengan strategi tersebut, Starbucks dipandang sebagai merek kopi kelas atas dan berbeda dari coffee shop biasanya. Citra premium ini juga membuat pelanggan merasa lebih percaya diri saat menggunakan produk Starbucks. Dan yang ketiga itu memperkuat posisi pasar. Dengan ekspansi gerai di banyak kota, inovasi menu, serta branding yang kuat, Starbucks mampu mempertahankan posisi sebagai salah satu coffee shop internasional terbesar di Indonesia. Strategi ini membuat Starbucks tetap unggul walaupun persaingan bisnis kopi semakin ketat dengan munculnya banyak kedai kopi. Maka dari itu, kelompok kami mendapat kesimpulkan bahwa PT Starbucks Indonesia itu sebagai pemegang lisensi Starbucks di Indonesia berhasil menerapkan strategi manajemen yang kuat melalui kualitas produk, pelayanan terbaik, inovasi digital, serta pengalaman pelanggan yang nyaman. Starbucks tidak hanya menjual kopi, tetapi juga menghadirkan konsep third place yang membuat pelanggan merasa betah untuk bekerja, belajar, maupun bersantai. Dengan brand yang sudah terkenal ini, lokasi gerai yang strategi, serta program loyalitas seperti Starbucks Rewards, perusahaan mampu meningkatkan loyalitas pelanggan dan menjaga citra premium di tengah persaingan coffee shop yang semakin ketat. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti pemesanan online, kerjasama e-wallet, dan promosi media sosial membuat Starbucks menjangkau lebih banyak konsumen dan memperkuat posisi pasar di Indonesia. Namun, walaupun memiliki kelemahan berupa harga yang relatif mahal, dan menghadapi ancaman dari coffee shop lokal, Starbucks tetap mampu mempertahankan eksistensinya melalui inovasi menu, pelayanan yang konsisten, dan strategi bisnis yang mengikuti kebutuhan pasar. Oleh karena itu, Starbucks Indonesia dapat menjadi contoh perusahaan yang sukses dalam menerapkan strategi manajemen modern di industri food and beverage.